Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 5 Juli. Taiwan memasuki struktur masyarakat lansia. Kementerian Ketenagakerjaan berencana memperluas cakupan kalangan perekrut PMA yang dibebaskan dari kewajiban indeks Bartel menjadi 3 kelompok, termasuk lansia di atas 80 tahun yang menjalani perawatan jangka panjang. UU ini diperkirakan akan direvisi pada bulan September. Namun pihak luar khawatir hal ini dapat menyebabkan perawat cenderung memilih untuk merawat pasien bergejala ringan dan mengabaikan kebutuhan pasien bergejala sedang hingga berat. Taiwan memasuki struktur masyarakat lansia, kebutuhan perawat manula meningkat. MOL berencana merevisi undang-undang pada September, melonggarkan standar pengajuan perawat asing. Lansia di atas 80 tahun, penyandang disabilitas karena penyakit tertentu, atau penyandang disabilitas bercatatan medis jangka panjang di klinik daerah terpencil akan dibebaskan dari kewajiban indeks Bartel. Diperkirakan 55.000 orang akan mendapatkan manfaat. 其实巴氏量表的分数高低，其实只是让卫生局或者是说医师去知道说，这个患者的功能大概的公定标准大概是到哪边。 Indeks Bartel adalah penentu dapat tidaknya keluarga yang butuh perawatan jangka panjang mengajukan permohonan perawat asing. Pelonggaran aturan bagi mereka yang berusia di atas 80 tahun akan menambah 530.000 calon majikan potensial yang memicu persaingan dalam mendapatkan tenaga kerja. Ada juga kekhawatiran bahwa ini dapat menyebabkan perawat asing lebih memilih pasien bergejala ringan, yang mengakibatkan tersingkirnya pasien bergejala sedang hingga parah. 放宽之后，要怎么去让看护工会愿意待在所谓的重症或者是照护需求比较高的地方？那我们是建议是以不同工不同酬，给薪要有差别。 Ormas juga menyarankan pemerintah untuk menetapkan sistem gaji yang berbeda untuk perawat asing berdasarkan tingkat kesulitan perawatan dan menyarankan agar keluarga dengan pasien berpenyakit parah dan kurang mampu ekonominya diberi subsidi gaji yang sesuai untuk mengurangi beban finansial mereka. Ditjen Imigrasi Indonesia belum lama ini menangkap 103 WNA yang diduga terlibat dalam kasus kejahatan internet di Pulau Bali. 102 diantaranya adalah warga Taiwan dan seorang oknum lainnya berasal dari Hong Kong. Setelah melakukan identifikasi, Biro Investigasi Kriminal menemukan bahwa 11 diantaranya adalah buronan. Para tersangka yang diantar kembali ke Taiwan diminta berjongkok dan menjalani pemeriksaan identitas. Mereka juga dikawal oleh pasukan khusus yang bersenjata lengkap. Ke-11 orang ini adalah pelaku penipuan yang sebelumnya ditangkap di Indonesia. Biro Investigasi Kriminal Taiwan dan pihak berwenang Indonesia melakukan kerjasama untuk mendeportasi para buronan tersebut yang tiba di Bandara Internasional Taoyuan tanggal 4 malam. Dari 11 orang tersebut, terdapat 10 pria dan 1 wanita. Semuanya adalah buronan Taiwan. Mereka adalah ke-11 dari 103 WNA yang ditangkap oleh otoritas imigrasi Bali di sebuah villa pada tanggal 27 bulan lalu. Mereka diduga terlibat dalam penipuan internet lintas negara, di mana 102 diantaranya warga Taiwan dan 1 warga Hong Kong. Bertempat tinggal di villa untuk melakukan kegiatan yang mencurigakan. Yang kami duga adalah kegiatan yang melakukan kejahatan cyber. Menurut hukum Taiwan, jika warga Taiwan melakukan kejahatan di luar negeri dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun atau lebih, atau jika mereka terlibat kejahatan penipuan yang diperberat dalam komplotan penipuan, Taiwan berhak menuntut mereka. Selain dari 11 orang ini, 91 tersangka lainnya telah bertahap tiba di Taiwan selama beberapa hari ini. Sebuah kapal ikan kilong dirazia oleh kapal Badan Perikanan Jepang saat berlayar di sekitar perairan Amami Oshima di Jepang dini hari tadi. Dilaporkan bahwa kapten dan kepala teknisi Taiwan dibawa pergi untuk diperiksa. Sementara 6 ABK Indonesia tetap berada di atas kapal. Posisi kapal saat ini berada di perairan Laut Lepas. Lagi-lagi muncul kasus kapal ikan Taiwan yang dirazia oleh kapal instansi penegak hukum asing. Kapal ikan kilong Kang Fuyang 266 dicegat oleh kapal Badan Perikanan Jepang di sekitar perairan Amami Oshima sekitar 288 mil timur laut dari Pulau Pengciayu. Kapal ini berangkat dari Patou Sekilong pada 25 Juni dan mengangkut 2 awak Taiwan dan 6 ABK Indonesia. Terkait apakah kapal ini memasuki perairan Jepang saat beroperasi atau terlibat penangkapan ikan ilegal, Ditjen Perikanan menegaskan pihaknya mengetahui hal ini melalui kantor perwakilan di Jepang. Setelah mendapat informasi tersebut, petugas patroli laut segera mengirim kapal militer Nantou untuk menyelidiki.
Saat menghadiri pertemuan UN Eksekutif kemarin, PM Cho Rong-tai menyampaikan bahwa gaji tentara, pegawai negeri, dan guru akan dinaikkan pada tahun depan, di mana rincian skala kenaikannya akan diputuskan sebelum akhir bulan Juli. Ia juga mengimbau agar perusahaan swasta ikut menaikkan gaji. PM UN Eksekutif Cho Rong-tai mengatakan pada pertemuan tanggal 4 bahwa gaji tentara, pegawai negeri, dan guru akan ditingkatkan tahun depan, di mana rincian skala kenaikannya akan diputuskan sebelum akhir Juli. Cho juga meminta perusahaan swasta untuk ikut menaikkan gaji. Namun perwakilan pengusaha menilai bahwa perusahaan swasta harus mengambil keputusan sendiri mengenai apakah akan menaikkan upah atau tidak. Selain itu, rapat Komite Peninjauan Upah Minimum akan diadakan pada kuartal ketiga. Berhubung upah pokok telah dinaikkan selama 8 tahun berturut-turut, dilaporkan bahwa tahun depan angka ini akan dinaikkan dari $27.470 Taiwan menjadi $28.000 Taiwan. Saat menginvestigasi kasus penipuan, polisi menemukan bahwa para tersangka kerap menyimpan informasi penting di ponsel, dompet elektronik, atau kartu SIM. Namun berhubung ukurannya kecil, barang ini sulit ditemukan. Saat ini hanya ada 3 ekor anjing pelacak barang elektronik di Asia yang dapat menemukan barang tersebut. Salah satunya ada di Taiwan. Tim investigasi kriminal kota Kaohsiung mengandalkan anjing ini untuk menyingkap bukti-bukti penting saat melacak kasus penipuan. Polisi mengerahkan anjing pelacak perangkat elektronik bernama Wafer. Ia mengendus-endus dan akhirnya berhenti di antara tumpukan tas yang tergeletak. Ponsel yang diduga menyimpan berbagai bukti disembunyikan di dalam tas dan dengan cepat ditemukan oleh Wafer. Pusat pencucian uang untuk situs judi yang tersembunyi di rumah warga ini menghasilkan pendapatan ilegal lebih dari $5,1 miliar dalam setengah tahun. Pada awalnya polisi menangkap 12 tersangka dan menemukan unit komputer, tetapi tidak dapat menemukan ponsel yang disembunyikan. 桌上的一个类似手机盒的东西，然后另外一个是藏在一个犯险的包包里面。 Polisi menyatakan bahwa produk elektronik yang sulit ditemukan karena ukurannya yang kecil sering digunakan dalam kasus sejenis penipuan, pencucian uang, dan eksploitasi seksual anak. Kali ini, Wafer berhasil menemukan bukti penting dengan cepat. 人效性剥削跟那个人口贩运，其实很需要像这样的狗来作为一个协助的工具。 Saat ini di Asia hanya ada 3 anjing pelacak perangkat elektronik, masing-masing satu di Taiwan, Thailand, dan Malaysia. Anjing-anjing yang telah dilatih ini menggunakan penciuman mereka untuk mendeteksi bahan kimia trifenyl fosfin oksida yang umumnya terdapat dalam perangkat elektronik. Wafer di Taiwan sejak September tahun lalu telah memecahkan 5 kasus. Sekian Warta Berita PTS. Terima kasih.